Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Di sini di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sistem persamaan aljabar linear. Jadi kita mulai dari bentuk umum ya, bentuk umum sistem persamaan linear atau SPL dan matriks. Lalu determinan matriks, kemudian aturan Cramer. Jadi bentuk umum dan matriks pada bagian ini, kali ini kita akan membahas tentang bentuk umum dari sistem persamaan aljabar linear dan matriks. Jadi bentuk umum persamaannya itu seperti di bawah ini. Di sini A11 X1 plus A12 X2 plus titik A1N kali Xn sama dengan B1. Nah, ini persamaan linear ya. Jadi kalau banyak ini namanya sistem persamaan linear. Seperti ini ya bentuk sistem persamaan linear. Di mana A-nya ini itu adalah koefisien konstanta ya. Lalu B-nya ini adalah konstanta dan N ini N jumlah persamaannya. Jadi kalau jumlahnya 10, ya berarti ini 1, 2, ada 10. Kalau ini ada 11 juga dan seterusnya ya. Tergantung N ini jumlah persamaan. Nah, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut, solusi dari sini ya, itu kita bisa menggunakan metode matriks. Jadi sebuah matriks itu terdiri dari himpunan elemen segi 4 ya, yang diwakilkan oleh sebuah simbol. Ini seperti pada gambar di samping ini, A, ini kurung siku ya. Di kurung siku, dalamnya A, ini namanya bentuk matriks ya. Ini kurung siku A ini adalah notasi untuk matriks, dan A, I, J, jadi I subscript ya. Subscript I, subscript J, ini adalah elemen individu dari matriks tersebut. Jadi ini A, I, J-nya A11, I-nya 1, J-nya 1, J-nya 1, A12, itu I-nya 1, J-nya 2, nah, terus ini A23, I-nya 2, J-nya 3. Jadi seperti ini. Ini elemen individu dari matriks. Dan kita lihat di sini M ya. M-nya ini itu kolom ya. M-nya ini baris. Jadi NM ini baris. Jadi A1, A1M, A2M ini kolom ya. Jadi A1 ini baris, jadi pertama A11 ini berarti baris 1, kolom ke-1. A12 ini baris ke-1, kolom ke-2. A13 ini baris ke-1, kolom ke-3. A23 ini baris ke-2, kolom ke-3. Jadi A2M ini baris ke-2, kolom ke M. Jadi M-nya ini kolom. Sementara N-nya ini baris. Ya, jadi ANM biasanya ANM. Kemudian notasi pada matriks. Jadi elemen horizontal itu pada matriks disebut baris dan ditandai dengan subscript I. Jadi elemen vertikal pada matriks disebut kolom ya, dan ditandai dengan subscript J. Nah, contohnya pada elemen A23 pada gambar ya, berada pada baris kedua dan kolom ketiga. Ini ya. Baris kedua, kolom ketiga ini A23. Jadi elemen A23 1, 2, kolom ketiga 1, 2, 3 di sini. Nah, ini ya, kolom ketiga baris kedua. Nah, matriks pada gambar ini memiliki n baris dan n kolom. Dan biasa disebut matriks dengan dimensi n kali m atau singkatnya matriks n kali m. Jadi sebuah matriks di mana n sama dengan m, jadi jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolom, disebut dengan nama matriks persegi. Ini contoh sebuah matriks 4 kali 4 itu berbentuk seperti ini. Nah, ini matriks persegi namanya. Jadi jumlah kolom sama jumlah baris itu sama. Matriks persegi. Jadi formasi matriks persegi ini penting ya untuk memecahkan beberapa set sistem persamaan linear. Nanti ke depan bisa kita lihat. Kemudian operasi aritmatika pada matriks. Jadi operasi aritmatika pada matriks itu ada operasi penambahan dan pengurangan. Sama seperti operasi aritmatika biasa ya. Jadi penambahan dan pengurangan pada matriks itu bersifatnya komutatif dan asosiatif. Misalkan kita memiliki 3 buah matriks, yaitu
ini ya, 3 buah matriks. Itu pertama matriks A ini seperti ini, lalu matriks B seperti ini, dan matriks C itu seperti ini. Jadi dia sama-sama persegi 4x4. Nah, jika matriks A plus matriks B sama dengan matriks C, jadi maka penambahan tiap-tiap elemen dari matriks A dan matriks B itu akan menghasilkan matriks C. Atau bisa dituliskan dengan AIJ plus BIJ sama dengan CIJ. Jadi misalkan A12 plus B12 sama dengan C12. Jadi ini terus ditambah ini, itu hasilnya ini. Ini sama setiap elemen ya. Jadi penambahan itu tiap-tiap elemen ya. Jadi dia harus sama ininya penambahannya. Nah, demikian juga dengan operasi pengurangan. Jika matriks C kurang matriks B sama dengan matriks A, maka pengurangan tiap-tiap elemen matriks C dari matriks B itu akan menghasilkan matriks A. Atau bisa juga dituliskan dengan CIJ dikurang BIJ sama dengan AIJ. Ya, contoh di sini misalkan ya, C34 kurang B34. Misalkan ini ya. Ini dikurang ini sama dengan A34 ini. Oke. Jadi ini kurang ini sama dengan ini. Dan seterusnya. Oke, jadi ini penambahan pengurangan pada matriks. Jadi satu hal yang perlu diingat adalah operasi penambahan dan pengurangan pada matriks hanya berlaku apabila matriks-matriks yang terlibat memiliki dimensi yang sama. Jadi dimensi ini harus sama. Jadi ini matriks A itu 4x4, ini juga 4x4. Nah, baru bisa dilakukan operasi penambahan dan pengurangan. Nah, jika kedua matriks memiliki dimensi yang berbeda, maka operasi penambahan dan pengurangan itu tidak bisa dilakukan. Kalau misalkan ini 4x4, ini 3x3, misalnya, itu nggak bisa ya. Jadi nggak bisa dilakukan operasi penambahan dan pengurangan. Kemudian selanjutnya itu operasi perkalian. Jadi terdapat dua jenis perkalian pada matriks yaitu perkalian dengan skalar dan perkalian antar matriks. Nah, jadi perkalian dengan skalar ini didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen ya yang ada pada matriks dengan nilai skalar tersebut. Contohnya adalah G dikali matriks A sama dengan matriks D. Nah, ini misalkan kita punya matriks A seperti ini, 4x4. Nah, maka matriks D ini, hasil perkalian dengan skalar itu, matriks D sama dengan G dikali matriks A. Nah, seperti ini. Jadi, matriks D itu sama dengan, jadi G-nya ini dikali ke setiap elemen individu yang ada pada matriks A. Jadi, matriks D sama dengan G dikali A11, G dikali A12, sampai G kali A44. Jadi, tiap elemen individu itu dikali dengan skalar G. Nah, ini perkalian pertama ya. Nah, sedangkan untuk perkalian antar matriks itu bisa ditulis dengan notasi contoh matriks C sama dengan matriks A kali matriks B. Jadi mana tiap-tiap elemen matriks C itu didefinisikan dengan cara CIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N AIK kali BKJ. Jadi seperti ini ya. CIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N AIK sama dengan BKJ. Nah, ini perkaliannya seperti ini. Definisinya. Nah, di mana N sama dengan dimensi kolom dari matriks A, ini ya. Dan dimensi baris dari matriks B. Jadi dimensi baris dari matriks B. Jadi dimensi kolom dari matriks A. Maka dari itu elemen CIJ itu didapatkan dari menjumlahkan hasil perkalian dari elemen individu baris ke I dari matriks pertama, matriks A, dengan kolom ke J dari matriks kedua, matriks B. Nah, dengan perkalian dari dua matriks itu bisa dilakukan
jika dan hanya jika matriks pertama memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi kita lihat di sini dimensi kolom dari A, ini ya, dari A ini, dan dimensi baris, ini kolom ya, kolom A, dan dimensi baris dari matriks ini misalkan ya. Jadi ini contohnya, jadi operasi perkalian ini seperti ini ya. Misalkan kita memiliki 3 buah matriks, matriks X, matriks Y, dan matriks Z. Jadi hubungan ketiganya adalah matriks Z itu sama dengan matriks E dikali matriks E. Nah, jika matriks X itu seperti ini ya, 3, jadi barisnya ada 3, kolomnya 2, ini 380, 164. Lalu matriks Y itu 2 kali 2, 57, 92, maka matriks Z sama dengan matriks X kali matriks Y sama dengan 380, 164 dikali 5792. Jadi ini matriks X, ini matriks Y. Jadi cara sederhana ya untuk memahami konsep perkaliannya adalah itu sebagai berikut. Seperti ini ya. Jadi kalau ini mau kita kaliin, ini seperti ini. Ini kita lihat di sini ya. Jadi ini kolom, ini baris ya, ini baris pertama, baris matriks X dikali kolom matriks Y. Jadi ini dikali 5 ditambah 1 dikali 7. Itu jadi ini kali ini ditambah ini kali ini. Hasilnya itu 22. Dan juga sekarang yang baris kedua ya. Jadi baris kedua itu 8 kali 5 ditambah 6 kali 7. Itu 8 kali 5 plus 6 kali 7 itu 82. Jadi ini 22 udah ketemu ya. Jadi yang baris pertama kolom pertama itu 22. Sekarang baris kedua kolom pertama itu 82. Nah, ya perkalian ini kali ini kali ini. Jadi baris kali kolom ditambah baris kali kolom. Nah, jadi sehingga jika kita teruskan perhitungannya, jadi ini kita terusin ya, ini kali ini, terus yang ini kali ini. Nah, terus kemudian setelah itu ini kali 92, 86 kali 92, 04 kali 92, dan seterusnya sampai terisi matriksnya ini 3 kali 2 ya, akan memiliki nilai seperti ini. Ini tadi 22, 82, 28, 29, 84, 8. Nah, jadi perkalian seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan metode sederhana ini itu tidak mungkin untuk mengalihkan dua buah matriks jika jumlah kolom pada matriks pertama itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika jumlah kolom itu nggak sama jumlah baris, itu nggak bisa dilakukan operasi pengalihan. Ini seperti ini ya singkatnya. Ini kalau ini sama, jadi ini kan baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi kalau matriks kolom yang ini sama dengan baris ini, itu perkalian dimungkinkan. Jadi kalau ini sama, intradimensional equal, ini perkalian itu mungkin. Nah, yang di luarnya ini akan menentukan dimensi dari matriks yang akan dihasilkan. Jadi di sini ya, ini matriks yang dihasilkan n kali l, ini n kali l. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk ingatnya, ini kotak buat ingatnya, rumus buat ingat perkalian matriks seperti ini. Kemudian kita masuk ke determinan. Jadi determinan itu secara definisi adalah suatu nilai ya, yang didapat dari matriks persegi dan nilai tersebut tidak bisa ditemukan di tipe matriks yang lain kecuali matriks berbentuk persegi. Jadi determinan itu adalah suatu angka real yang merupakan hasil dari perhitungan sebuah matriks persegi dan dapat ditulis seperti det matriks A atau ini mutlak ya. A mutlak itu seperti ini. Matriks A sama dengan misalkan macam matriks seperti ini, maka determinan matriks A itu sama dengan determinan seperti ini. Determinannya ada di sini ya. Atau D, atau bisa kita buat nyebutnya D, determinan itu
ini nilai mutlak dari elemen-elemen yang ada di sini. Jadi cara menghitung nilai determinan, nah seperti ini, D sama dengan, ini mutlak ya. Jadi D sama dengan, nah pertama kita taruh di tengah dulu. Jadi ini matriksnya. Lalu kita lakukan perkalian diagonal pada tiap-tiap elemen di baris paling atas sehingga, jadi ini baris elemen paling atas ya. Tiap-tiap elemen di baris paling atas kita lakukan perkalian diagonal. Yang pertama seperti ini ya. Jadi ini kita kalikan, ini kali ini kali ini, terus ini juga ya. Ini seperti ini. Jadi ini matriks yang sama ya. Ini matriks 3x3, kita copy paste ke sini biar gampang ya. Ini kita copy paste ke sini, lalu kita kalikan perkalian diagonal seperti ini. Nah, sehingga begitu juga ya. Jadi ini ditambah perkalian ini ditambah perkalian ini ditambah perkalian ini. Nah, kemudian selanjutnya perkalian tunggal yang juga menyamping ke kiri. Jadi ini ya. Ini terus ini terus ini. Jadi diagonal ini kita ambil dari elemen di baris paling atasnya. Di elemen baris paling atasnya ini 11, A11, A12, A13. Lalu kita kalikan diagonal seperti ini. Jadi ini di perkalian ini ditambah perkalian ini ditambah perkalian ini dikurangin perkalian ini dikurangin perkalian ini dikurangin perkalian ini. Oke. Jadi di sini ini nggak butuh ya. Karena dia begitu diagonal sini, ini kenapa tidak dibutuhkan, karena di sini ini udah keluar ya. Harusnya dari sini, tapi di sini udah keluar, jadi ini baris yang ini tidak diperlukan, baris ini juga tidak diperlukan. Itu cara mencari determinan. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, D sama dengan seperti ini. A11 kali A22 kali A33 ini ditambah A12 kali A23 kali A33 ini ditambah A13 dikali A21 kali A32 ini. Lalu dikurangi A11 kali A22 kali A33 ini ya. Dikurangi A12 kali A23 kali A31 ini. Dikurangi A13 kali A21 kali A32 ini. Nah, jadi ini kita akan ketemu angka real di sini. Kita akan ketemu angka real, nah itu adalah determinannya. Nah, ini contoh soalnya ya. Hitung nilai determinan untuk sistem persamaan linear yang ada pada gambar di samping. Nah, jadi ini sistem persamaan linear pada gambar di samping. Jadi kita punya persamaan ini, kita punya persamaan ini. Nah, solusinya di persamaan ada dua ya. Yang pertama persamaan ini, kedua persamaan ini. Sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Jadi 3, 2, minus 1, 2 ini kita nggak masukin ya. Karena ini termasuk konstanta B. Kita hanya butuh yang di dalamnya. Kita hanya butuh yang ada X-nya aja. X1, X2, X1, X2. Ini nggak ada X-nya, kita nggak masukkan. Jadi 3, minus 1, 2 kali 2. Ini matriksnya cuma 2 kali 2. Nah, di sini determinan dari 3, minus 1, 2, 2 ini. Jadi 3 kali 2 ya. Ini kali ini. Karena cuma 2, ini kali ini. Dikurang ini kali ini. Jadi determinan itu sama dengan 8. Kemudian kita masuk ke aturan Cramer.
Jadi aturan Cramer itu menyatakan jika setiap variabel yang tidak diketahui dalam suatu sistem persamaan aljabar linear itu bisa diekspresikan sebagai suatu pecahan dari dua determinan dengan penyebut D, determinan, dan dengan pembilang yang didapat dari determinan dengan mengganti koefisien kolom dari variabel yang tak diketahui tersebut dengan konstanta B1, B2, sampai hingga Bn. Contohnya misalkan kita memiliki 3 persamaan linear sebagai berikut. Jadi ini persamaan linear pertama, ini persamaan linear kedua, ini persamaan linear ketiga. Nah, di sini kita mencari determinannya seperti ini. Jadi A11, A2, A3 kita deret ya. Seperti ini. Kita mau cari determinan dulu di sini. Ini kita cari determinannya dari suku yang ada X-nya. Masukkan ke sini. Nah, menggunakan aturan Cramer, maka kita bisa mencari nilai X1, X2, X3 dengan cara seperti ini. Nah, jadi X1-nya bisa kita cari. X1 sama dengan nilai mutlak. Nah, ininya kita ganti. Jadi kolom pertamanya ini, kolom pertama yang di sini, karena untuk mencari X1 itu kita substitusi dengan B1 ini. Jadi B1, B2, B3 itu pengganti di sini. Lalu ini masih sama A12, A22, A32, A3, A23, A33 dibagi determinan. Nah, begitu juga dengan X2 ya. X2 ininya atau yang di sininya itu kita ubah dengan konstanta ini. Nah, sementara yang X3 yang di sini kita ubah dengan ini. Jadi sini ini sama, ini B1, B2, B3 dibagi D. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya, gunakan aturan Cramer untuk mencari nilai variabel SPL di bawah ini. Nah, ini variabel SPL ya. Ini sistem persamaan linear seperti ini. 0,3 X1 plus 0,52 X2 plus X3 sama dengan minus 0,01. 0, ini yang kedua, persamaan yang kedua itu 0,5 X1 plus X2 plus 1,9 X3 sama dengan 0,67. Lalu yang ketiga itu 0,1 X1 plus 0,3 X2 plus 0,5 X3 sama dengan minus 0,44. Jadi pertama-tama kita cari nilai determinannya dahulu. Nah, determinan nih kita cari nih di sini. Nah, setelah kita hitung 0,3, 0,5, minus 1, 0,3, 9,5 itu hasilnya ini minus 0,002 2 ya. Setelah itu gunakan aturan Cramer ya untuk mencari X1, X2, dan X3. Nah, kalau udah ini ketemu, langsung kita cari X1, X2, 3-nya dengan aturan Cramer. Nah, seperti ini ya. X1, nih, ininya kita ganti dengan ini. Di sini ya, jadi minus 0,01, 0,67, 0,44. Ininya masih sama, dibagi determinan. Nah, itu hasilnya ini ya. 0,03328 dibagi. Hasilnya minus 14,9. Oke, terus yang X2-nya ini masih sama ya. Terus ini yang kedua juga masih sama, cuman yang tengahnya ini, yang tengah ini kita ubah dengan ini. Seperti ini dibagi 0,0022. Hasilnya itu 29 minus 29,5. Oke, lanjut yang X3. Nah, ini sama. Nah, ininya dirubah. X3-nya kita rubah jadi ini, terus dibagi minus 0,0022. Sama seperti ini. Ini sama dengan 19,8. Nah, ini 19,8 ya. Jadi yang X1-nya 14,9, X2-nya 29,5, X3-nya 19,8. Oke ya, jadi itu aturan Cramer ya. Kita bisa langsung cari suku X-nya. Nah, ini latihan soal ya. Ini soal ya, gunakan aturan Cramer untuk mencari nilai variabel SPL di bawah ini. Jadi ini 3 variabel, 3 SPL. 2x2 plus 5x3 sama dengan 9. Terus ini 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 9. Ini 3x1 plus x2 sama dengan 10. Nah, ini kalian cari x1, x2, x3-nya menggunakan aturan Cramer. Nah, terus oke ya, jadi sampai sini. Nah, ini referensinya masih sama ya. Saya menggunakan buku ini. Numerical Method for Engineer.
Oke, jadi sampai sini dulu pengenalan tentang matriks. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.